Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli, senang sekali saya Johar Manikam kembali menjumpai Anda. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar pare-pare untuk Anda. Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja bersama TNI Polri dan instansi terkait membubarkan kerumunan masyarakat yang sedang asik berkumpul sambil menikmati miras tradisional jenis ballo. Berikut liputannya. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Satuan Polisi Pamung Praja bersama TNI Polri dan instansi terkait pada malam kemarin melakukan patroli. Dari patroli ini ditemukan sejumlah masyarakat yang sedang asik berkumpul sambil menikmati miras tradisional jenis ballo. Petugas pun membubarkan serta menyita miras dan langsung dituang di lokasi. Selain itu juga petugas mendapati sekumpulan anak muda yang tengah asik berkumpul di salah satu rumah warga. Dari keterangan petugas, sekumpulan anak muda ini dibubarkan karena menjadi aduan masyarakat sekitar yang terganggu dengan keributan yang ditimbulkan para pemuda ini. Ya, tadi kami tindak lanjuti laporan dan pengaduan masyarakat yang mana di jalanan di Leitong ada beberapa anak muda yang selalu kumpul ya, main domino, banyak orangnya sampai tengah malam. Itu sesuai laporan masyarakat ya. Tadi barusan kami tindak lanjuti. Tadi juga ada saya lihat tukang ojek Rangkalan itu bagaimana tadi? Ya, benar. Kami sewaktu melakukan patroli mobile, kami mendapati ada kerumunan. Ya, dengan kami singgah untuk mengecek benar ada kegiatan minuman jenis tuak, ballo ya. Oleh itu kami mengambil untuk ditumpahkan ya ballonya dan kami suruh bubar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan mengembangkan budidaya sayuran aneka warna dengan konsep agrowisata. Selain itu, di tempat ini masyarakat diajar cara membudidayakan sayuran dan juga dapat menjadi lokasi menambah koleksi foto di media sosial Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Ketahanan Pangan kini menghadirkan budidaya dengan konsep agrowisata. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bentuk kepedulian pemerintah kota kepada masyarakat. Dengan menggunakan salah satu demplot dari 7 demplot yang ada sebagai lokasi percontohan budidaya ini, Dinas Ketahanan Pangan menghadirkan lahan yang didesain sedemikian menarik dengan aneka jenis sayuran dan warna yang berbeda, serta memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare yang ditemui di lokasi pada Kamis kemarin mengungkapkan pihaknya siap membantu masyarakat yang ingin mempelajari cara budidaya dengan konsep agrowisata. Masyarakat yang serius memiliki minat guna mengembangkan budidaya tersebut akan diberikan bibit dan diedukasi guna menghadirkan budidaya konsep agrowisata. Yang ada demplot yang di belakang saya ini adalah merupakan salah satu demplot dari 7 demplot yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Ini merupakan juga edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mencontoh juga apabila ada lahannya. Terkait dengan itu juga, ini adalah merupakan salah satu agrowisata. Di sini bisa ada edukasinya karena estetikanya yang begitu cantik, sehingga ada juga terkait dengan pandemi juga ini meningkatkan imun. Karena meningkatkan imun ini sehingga pada kecantikannya itu imunnya bertambah. Dengan hadirnya budidaya dengan konsep menarik seperti ini, masyarakat diharapkan tidak lagi melakukan kunjungan keluar kota untuk sekedar berselfie, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Nyatanya dengan konsep agrowisata, area kantor Dinas Ketahanan Pangan sudah disulap menjadi tempat wisata dengan sejumlah spot-spot foto menarik dan tentunya memiliki dampak meningkatkan imun. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.
Pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung kebijakan bantuan subsidi upah yang merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh untuk tahun 2021. Ini merupakan sebagai upaya mengantisipasi dari dampak pandemi COVID-19. Menanggapi informasi mengenai pemberian bantuan subsidi upah atau BSU yang merupakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh untuk tahun 2021, dibenarkan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Parepare melalui account representatif perintis BPJS Ketenagakerjaan Parepare Ari Pranata Agustia mengungkapkan, sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan masih berkoordinasi secara intens terkait mekanisme penyaluran BSU tahun 2021. Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan memastikan siap mendukung kebijakan BSU 2021 tersebut sebagai mitra penyedia data. Insert. Pihak BPJS Ketenagakerjaan menghimbau kepada perusahaan atau pemberi kerja dan peserta untuk selalu memastikan tertib kepesertaan program Jam Sostek karena pemerintah menggunakan data kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan seperti BSU. Baik, menanggapi isu adanya bantuan subsidi upah yang mana itu program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan datanya untuk penyerahan bantuan itu diambil dari atau bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, itu memang ada untuk di tahun 2021. Nah, sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan masih berkoordinasi secara intens terkait mekanismenya nantinya seperti apa. Apakah sama seperti tahun lalu atau ada mekanisme yang berubah seperti itu. Nah, intinya BPJS Ketenagakerjaan baik di Parepare maupun di tempat lain siap mendukung dan mensukseskan program bantuan subsidi upah ini. Seperti itu. TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meminimalisir interaksi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait layanan, PDAM Parepare terus berupaya memaksimalkan kanal aduan melalui aplikasi WhatsApp. Guna mempermudah sekaligus menciptakan rasa nyaman bagi pelanggan yang melakukan pengaduan secara langsung, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Parepare telah menyediakan ruang pusat layanan dan aduan. Kepala Humas PDAM Parepare yang ditemui baru-baru ini menyebutkan sejumlah aduan dari masyarakat yang telah menggunakan ruang tersebut. Beberapa di antaranya yakni aduan mengenai meteran macet serta meteran kabur. Ervendi Rashid menambahkan, masyarakat ataupun pelanggan yang ingin memasang sambungan baru juga bisa dilayani di sini. Ruang layanan aduan yang kita siapkan itu untuk mempermudah pelanggan dalam arti pengaduan-pengaduan pelanggan, misalkan bocor pipa dinas, sambungan baru, pokoknya aduan-aduan yang ada di luar untuk pelanggan itu mempermudah pelanggan dan membuat pelanggan nyaman untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di luar untuk pelanggan. Selain menyediakan pusat layanan dan aduan, PDAM Parepare juga tetap menyediakan layanan dan aduan melalui media sosial seperti WhatsApp, agar pelanggan yang memiliki kendala berkunjung langsung ke kantor PDAM Parepare tetap bisa menyampaikan aduan permasalahannya. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Beragam sanksi diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan pada operasi justisi yang dilakukan oleh tim penegak hukum Satgas COVID-19 Kota Parepare. Selain sanksi administrasi sebesar Rp50.000, para pelanggar yang terciduk banyak lebih memilih sanksi sosial. Operasi justisi penegakan protokol kesehatan terus dilakukan tim penegak hukum Satgas COVID-19 Kota Parepare. Sasaran operasi yakni para pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Penegakan pun dilakukan dengan humanis agar para pelanggar bisa menerima dan tidak kembali melanggar protokol kesehatan.
Beragam sanksi pun diberikan kepada para pelanggar. Selain sanksi administrasi sebesar Rp50.000, para pelanggar yang terciduk pada Kamis malam kemarin banyak memilih untuk sanksi sosial, seperti sanksi membersihkan sampah, push up, hingga menyanyikan lagu dan menghafal Pancasila. Malam ini Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare untuk wilayah ujungnya, seperti yang kita lihat saat ini adalah operasi justisi penegakan peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020. Ini ada berapa pelanggar malam ini? Ada sekitar 11 yang sanksi administrasi, denda 50.000. Ada 6 untuk kerja sosial. Ya. Jadi, kami melakukan operasi justisi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat atas penggunaan masker masih sangat rendah. Jadi makanya kami melakukan operasi justisi untuk mengedukasi kembali agar kiranya lebih disiplin, lebih taat jika keluar dari rumahnya untuk beraktivitas di luar, untuk tetap taat ya, memakai masker, mengingat kondisi Kota Parepare saat ini sangat-sangatlah memprihatinkan dengan bertambahnya selalu pasien-pasien COVID. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.